Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi dengan NIM 1201031031547 dari Program Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen mutu dalam pendidikan Islam. A. Konsep dasar manajemen mutu program pendidikan Islam. 1. Makna program pendidikan Islam. Sebelum mengkaji konsep program pendidikan Islam, penting dan ada baiknya kajian ini diawali dengan diskursus tentang konsep pendidikan terlebih dahulu, agar nilai komprehensivitas, interpretasi, pemahaman tentang program pendidikan Islam nantinya akan menjadi lebih baik, karena pada dasarnya makna program pendidikan Islam juga dilandasi pada kajian ilmu pendidikan sebagai sebuah kajian akademis. Makna program pendidikan Islam pada dasarnya merupakan arah tujuan pendidikan yang ingin dicapai sebagai cerminan dari visi dan misi pendidikan yang ada di lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Dari penjabaran visi dan misi tersebutlah dihasilkan kebijakan pendidikan yang memuat kerangka dasar yang bersifat teknis dari rencana pendidikan yang akan dilaksanakan, di mana substansinya didasarkan atas analisa SWOT yang nantinya di lembaga pendidikan Islam tersebut untuk melihat sejauh mana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang bisa dikelola oleh lembaga pendidikan Islam tersebut. Dari hasil analisa SWOT tersebut, kebijakan pendidikan Islam akan memunculkan program pendidikan Islam sebagai bentuk implementasi dari kebijakan itu sendiri, yang memuat sejumlah rencana kegiatan pendidikan Islam serta strategi pencapaiannya. Makna manajemen pendidikan Islam. Secara akademis, makna manajemen dan manajemen pendidikan memiliki arti yang sangat beragam. Hal ini wajar menurut penulis karena disebabkan oleh perbedaan sudut pandang atau point of view dari sejumlah pakar manajemen dan pendidikan dalam melihat realitas aplikasi manajemen di berbagai bidang, baik bidang ekonomi, terlebih dalam bidang pendidikan yang memiliki syarat kompleksitas yang amat rumit. Oleh karena itu, ada beberapa pendapat tentang manajemen. Yang pertama itu menurut Sujana, manajemen dapat diartikulasikan sebagai kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan sesuatu kegiatan baik bersama orang lain ataupun melalui orang lain dalam mencapai tujuan berorganisasi. Sedangkan menurut Sape, manajemen dipandangnya sebagai kemampuan, skill, dan keterampilan yang dimiliki individu dalam suatu organisasi untuk memaksimalkan sumber daya organisasi sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Sementara perspektif yang berbeda, Dobrin pun memandang bahwa manajemen merupakan suatu disiplin keilmuan sekaligus proses pencapaiannya. Sedangkan menurut Fatah, ia menambahkan bahwa selain itu manajemen juga dianggap sebagai kekuatan yang dapat membuat sesuatu bisa terjadi sekaligus mendorong berbagai sumber daya agar bersama-sama untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dicapainya dan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Baik, dari sejumlah konsepsi dasar yang telah kita jelaskan, maka dapat kita simpulkan bahwa makna manajemen pendidikan Islam ialah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan pendidikan tersebut. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa manajemen pendidikan Islam sebagai proses yang dapat dipahami bahwa di dalamnya terdapat keterlibatan sumber daya, organisasi, manusia, serta sumber daya lainnya yang dalam pelaksanaan dan pengendaliannya coach, planning, organizing, actuating, and controlling untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang dikelola oleh institusi pendidikan Islam itu sendiri.
B. Konsep mutu pendidikan Islam. 1. Pengertian mutu pendidikan Islam. Pengertian mutu dalam literatur akademis memiliki makna yang cukup beragam. Hal itu wajar, mengingat perkembangan dimensi dan aspek yang membentuk sekaligus mewarnai makna mutu kompleks. Dalam pengertian umum, misalnya menurut Ishikawa, mutu yang diorientasikan kepada barang dan jasa pendidikan itu bermakna dapat dilihat dan tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan. Dalam artian secara tidak langsung memberikan rasa kepuasan terhadap para pengguna jasa pendidikan Islam tersebut. Dan secara tegas lagi, Crosby menyatakan bahwa mutu itu sebagai sebuah kebutuhan yang dapat dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan. Artinya kepuasan masyarakat terhadap hasil pendidikan Islam sesuai dengan harapan masyarakat di masa kini dan masa depan. Itulah yang disebut dengan mutu menurut Crosby. Hal-hal yang termasuk dalam kerangka mutu pendidikan menurut Crosby mencakup derajat, kesehatan, keamanan, disiplin, keakraban, saling menghormati, kepuasan, dan lain-lain dari subjek selama memberikan dan menerima jasa layanan. Adapun hal-hal di luar kerangka mutu pendidikan menurut Tampu Bolon yaitu mencakup dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh anak didik selama menjalani pendidikan. Tampu Bolon juga memberikan hasil identifikasinya tentang atribut mutu pendidikan yang intinya mencakup beberapa hal. Yang pertama, relevansi, yaitu kesesuaian dengan kebutuhan. Yang kedua, efisiensi, yaitu kehematan dalam penggunaan sumber daya, dana, tenaga, waktu, dan lain-lain. 3. Efektivitas, yaitu kesesuaian perencanaan dengan hasil yang dicapai. 4. Akuntabilitas atau kebertanggungjawaban. 5. Kreativitas, yaitu kemampuan lembaga pendidikan untuk mengadakan inovasi pembaharuan atau menciptakan sesuatu yang sesuai dengan perkembangan zaman. 6. Situasi MM, yaitu suasana yang menyenangkan dan memotivasi. 7. Penampilan atau tangibility, yaitu mencakup dari kerapian, kebersihan, keindahan, dan keharmonisan lembaga fisik atau institusi pendidikan Islam. Yang kedelapan, empati, yaitu kemampuan lembaga pendidikan, khususnya para pengelola, dalam memberikan pelayanan sepenuh hati dan setulus hati kepada semua pelanggannya. 9. Ketanggapan atau respons, yaitu kemampuan lembaga pendidikan atau para pengelola dalam memberikan respon terhadap pelanggan dengan cepat dan tepat. 10. Produktivitas, yaitu kemampuan lembaga pendidikan atau staf pengelola dalam menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 11. Kemampuan akademik, yaitu penguasaan mahasiswa atas bidang studi, penghayatan, dan jasa kulikuler yang diambilnya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.